Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Lukas 12 ayat yang ke-23. Injil Lukas 12 ayat yang ke-23 dan juga nanti dan berikutnya ya. Kita baca. Saya baca satu perikop dari ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun Allah memberi mereka makan. Kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup melakukan hal yang sekecil itu, mengapa kamu khawatir tentang hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah mencari apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, padahal Bapamu tahu bahwa kamu memerlukannya. Tetapi carilah kerajaannya dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, harta di surga yang tidak akan habis, dan yang tidak didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat, sebab di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada." Apa makna Tuhan Yesus yang berkata bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, padahal Bapamu tahu bahwa kamu memerlukannya, tetapi carilah kerajaannya dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita di dalam dunia yang penuh dengan berdosa ini, dan bahkan kita di dalam keberdosaan kita, sadarilah satu hal di dalam imanmu, bahwa dosa itu lahir dari ketakutan. Dosa itu muncul dari ketakutan dan kekhawatiran. Karena ketakutan manusialah akan kematian, sehingga manusia itu berusaha mempertahankan hidupnya dan bahkan rela melakukan dosa demi hidupnya. Karena ketakutan manusialah akan sesuatu sehingga ia rela menyakiti saudaranya agar ia memperoleh apa yang ia perjuangkan. Karena ketakutan seseoranglah agar ia tidak kehilangan hartanya, maka ia melindunginya dengan menyakiti dan menipu banyak orang. Jadi sumber dari dosa itu adalah ketakutan. Ketakutan akan apa? Ketakutan akan dirimu sendiri. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan takut dan jangan khawatir. Jangan takut dan jangan khawatir itu dimaksudkan oleh Tuhan Yesus agar kita ini tidak berdosa dan hidup dalam dosa. Jangan takut dan jangan khawatir, maksud Tuhan Yesus dalam hal ini adalah agar kita lebih memokuskan mencari perkara-perkara yang ada di dalam Allah, bukan mencari apa yang ada di dunia ini. Jangan takut, maksud Tuhan Yesus adalah kamu tahu bahwa makanan itu penting, tapi makanan pun ada untuk memperjuangkan hidupmu. Kamu tahu pakaian itu penting, tapi pakaian itu untuk tubuhmu. Oleh karena itu, kalau kamu tahu makanan itu penting, tapi yang terpenting lebih daripada itu adalah hidup yang kamu inginkan dengan mencari makanan. Maka Tuhan Yesus berkata, bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Tetapi ada tertulis, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi oleh firman Allah yang hidup. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid bahwa bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian, bukankah hidup lebih penting daripada makanan, ini sedang memberitahu kita sesuatu misteri yang dari Allah itu, bahwa kamu sebenarnya memperjuangkan makanan atau memperjuangkan hidup. Oh, aku memperjuangkan hidup dengan makanan. Apakah kamu lupa bahwa sejak semula kita tidak dicipta di dalam ketergantungan kita akibat kerusakan kita terhadap dosa seperti yang hari-hari ini. Tuhan telah menciptakan kita sejak semula untuk menikmati kasih-Nya yang begitu luar biasa.
Dan kita tidak perlu bersusah payah menderita untuk mencari makanan pada dunia yang mula-mula ketika ia menciptakan kita. Tapi semuanya itu bisa terjadi. Kesusahan, susah payah, penderitaan itu lahir dari apa? Dari dosa. Dosalah yang membuat kamu dan saya bersusah payah sampai hari ini. Di dalam Allah, di dalam kasih-Nya, sejak semula, ia tidak pernah membuat kita bersusah payah untuk memperjuangkan hidup kita. Karena sejak semula ia membuat kita hidup agar kita menikmati hidup yang ada padanya itu. Tapi ketika kita berdosa, ketika kita mementingkan keinginan kita berpisah dengan dia, maka konsekuensinya kita tidak lagi menikmati hidupnya dia, kita tidak lagi memiliki hidupnya Allah itu. Maka sekarang kita berusaha membuat hidup dan memperjuangkan hidup kita sendiri. Dan apa yang kita temukan? Kesengsaraan. Oleh karena itu Kristus dalam hal ini mengajak para muridnya. Kristus dalam hal ini mengajak semua orang. Hidup yang baik itu sejak semula hanya ada di dalam aku. Tapi ketika kamu berdosa, ketika kamu takut, ketika kamu khawatir tentang hidupmu, kamu memilih untuk berpisah dari aku dan merasa bahwa engkau dapat memperjuangkan hidupmu sendiri. Tapi lihatlah sekarang apa yang telah engkau lalui. Engkau menderita demi memperjuangkan hidupmu. Oleh karena itu, jikalau kamu mau kembali kepadaku, akulah yang terlebih dahulu harus kamu cari daripada makanan itu. Makanya Kristus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi yang perlu kita cari yang pertama sekali bukanlah makanan, bukanlah minuman, bukanlah pakaian. Dunia ini menipu kita. Bekerja keraslah, sekolahlah tinggi-tinggi agar kamu bisa makan, agar kamu bisa hidup dengan layak. Padahal maksud dari hidup itu tidak demikian. Hidup yang dimaksud dunia ini bukanlah hidup yang dimaksudkan oleh Allah. Karena hidup yang dimaksud dunia ini adalah hidup di dalam hawa nafsunya yang berkelimpahan itu. Tapi hidup yang dimaksudkan Allah adalah karunia dan anugerah yang datang hanya daripadanya melalui hidupnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya apa? Carilah dahulu aku yang bisa membuat kamu hidup. Dan sejak semula akulah yang menghidupkan kamu. Apakah kamu tahu kamu berupaya mencari makanan begitu susah? Kamu begitu sengsara mencari banyak makanan di dunia ini. Itu adalah upayamu yang sombong. Upayamu yang licik di dalam usahamu untuk mempertahankan hidupmu di luar daripada aku. Padahal Kristus dengan tegas bersabda, di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau demi makanan kita menghina Kristus, kalau demi pakaian kita meninggalkan Kristus, kalau demi perut dan demi yang di bawah perut kita meninggalkan dia, maka kita tidak akan menemukan apa yang sedang kita dambakan itu. Bayangkanlah betapa indahnya hidup bersama dengan Allah itu. Sejak semula kita diberi segala sesuatu bahkan di luar dari apa yang kita bayangkan. Kita tidak dapat membayangkan apa yang Allah sediakan sejak permulaan zaman. Karena apa? Kita ditutupi oleh dosa-dosa kita yang begitu berat. Dosa itu, Rasul Paulus berkata, dosa itu memiliki tipu daya yang begitu kuat. Dan tipu daya dosa itulah yang membuat hati kita tertutup atas kemuliaan yang Allah sedang sediakan. Sehingga kita melupakan semuanya itu. Kita melupakan apa yang sedang Allah sediakan. Dan berfokus kepada apa yang rusak yang di depan kita. Sadarilah betapa kejinya dosa itu menipu kita. Sadarilah betapa menyeramkannya dosa itu menghalangi kita kepada Allah. Oleh karena itu kenali dosamu. Sadarilah dosamu agar ketika kita menyadari dosa kita. Kita dapat dengan peka mengerti apa maksud dan kehendak Allah. Makanya sabda Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaannya agar apa? Karena memang semula kita ini diciptakan di dunia ini untuk hidup dalam kerajaannya. Makanya di dalam Kristus anaknya yang tunggal itu kita disebut sebagai pewaris atas kerajaannya di mana kita pernah terhilang karena dosa-dosa kita. Jadi tidak ada hal yang lebih penting dalam imanmu sebagai orang Kristen selain daripada mencari kerajaan Allah itu. Enggak ada. Kalau kamu datang ke gereja, Tuhan, aku datang ke gereja agar Tuhan berikan aku makanan, agar Tuhan berikan aku banyak uang, agar Tuhan berikan, bukan itu tujuanmu datang ke tempat ini.
Kalau itu tujuanmu datang ke dunia, ke tempat ini, kamu tidak mengerti apa imanmu kepada Kristus. Sebab kamu hanya berpikir kamu hidup oleh makanan, sehingga kamu datang ke gereja ini hanya demi makanan, mengemis makanan kepada Allah, agar kamu diberi makan. Tapi kamu melupakan yang terbesar, itu hidup dalam kerajaannya itu. Jadi menjadi seorang Kristen itu bukan tentang agar kamu dapat makanan, agar kamu punya pakaian, agar kamu punya tempat tinggal. Bukan. Bukan itu. Ubah pola pikirmu mengikut Kristus. Kalau itu yang kamu cari, kalau makanan yang kamu cari mengikut Kristus, kalau pakaian, kalau rumah, kalau kendaraan yang kamu cari dengan mengikut Kristus, kamu melupakan hidup yang ada pada Kristus itu. Karena hidup tidak ada di dalam rumah, hidup tidak ada di dalam makanan, tapi karena makananlah kamu berusaha hidup. Hidup itu hanya ada pada Dia yang pernah bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kalau hidup hanya ada pada Dia, mengapa kita menyia-nyiakan banyak waktu, bukan mencari Dia, tapi memanfaatkan Dia demi makanan dan pakaian? Kenapa kita tidak mencari Dia sang hidup? Bukankah hidup yang kamu perjuangkan dengan mencari makanan? Bukankah hidup yang kamu cari dengan memperjuangkan pakaian? Bukankah hidup yang kamu cari dengan memperjuangkan kendaraan? Bukankah hidup yang kamu cari dengan memperjuangkan banyak uang? Kita memperjuangkan alat yang licik yang membuat kita bisa tetap hidup. Tetapi kita tidak memperjuangkan hidup itu sendiri. Itulah tipu daya dosa. Kita ditipu sekian lama di dalam maksud yang tidak berkenan di hadapan Allah. Makanya sabda Kristus itu sangat dalam. 1, 2, 3 kata dari mulutnya sang sabda itu bukan tanpa arti. Itu memiliki arti yang mewakili seluruh kodrat manusia itu dan mengapa ia datang dalam inkarnasinya. Hal-hal seperti inilah yang harus kita sadari agar kita mengerti apakah artiku ada di dunia ini ya anak Daud. Apakah tujuannya engkau mengatakan itu ya Tuhan Yesus? Apakah maksudmu berkata demikian? Mengapa engkau berkata seperti itu? Dan apakah maknanya itu buat hidupku dan reformasi hatiku? Kita memperjuangkan hal-hal yang mengusahakan hidup, tapi kita tidak memperjuangkan hidup itu sendiri. Bukankah kamu melupakan hal yang terpenting dalam hal mengikuti Yesus itu? Bukankah kita melupakan hal yang terpenting dalam mengikuti Yesus? Kalau kita memperjuangkan alat-alat duniawi demi hidup, tapi kita tidak memperjuangkan hidup itu sendiri di dalam Dia yang menganugerahi hidup melalui kebangkitannya dari kematian. Kita itu semua licik. Semua manusia itu licik. Kita mengulang dosa nenek moyang kita. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika ia jatuh dalam dosa. Ketika ia dalam ketakutan. Ia berusaha ambil daun pohon ara, tutupi dosanya. Tapi Tuhan tidak terima itu. Pihak Allah sendiri yang mengambil kulit binatang yang berlumuran darah, dosa Adam ditutupi. Artinya apa? Ketika Adam takut, ia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Ia licik dan Tuhan tidak menerima itu. Tapi harus dari pihak Allah lah yang menolong manusia itu. Semua agama di seluruh dunia ini, hari ini sedang mengulang dosanya Adam. Seluruh keagamaan di dunia ini di luar daripada Kristus sedang mengulangi dosanya Adam yang mula-mula itu. Semua agama di dunia ini memiliki dan membuat Tuhan mereka masing-masing dengan harapan bahwa mereka dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi Tuhan tidak berkenan kepada itu semua. Tapi Yesus Kristus telah bersabda, "Aku telah datang mencari domba-dombaku yang terhilang." Aku telah datang untuk menyelamatkan kamu. Artinya semua keagamaan di dunia ini yang adalah cerminan dari manusia yang licik itu, berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Tapi Allah telah menyelamatkan manusia dari usahanya sendiri, sebagaimana Allah telah mengambil kulit binatang itu dan menutupi kemaluan Adam. Begitulah Tuhan
yang berusaha menutupi kemaluan kita, yaitu dosa-dosa kita. Melalui apa? Melalui kain yang sempurna itu, yaitu Kristus yang taat sampai mati. Kita itu licik. Kita berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. Kita berusaha menyelamatkan diri kita sendiri dengan berbuat dan seolah-olah kita mengerti apa makna dari hidup itu. Tapi kita tidak dapat mengerti sejatinya. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa dia berpengertian, ia menipu dirinya sendiri. Karena hidup itu misteri yang tak terselami. Kalau kamu siap menerimanya, Tuhan memberi kamu anugerah. Tapi kalau kamu belum siap, kamu tidak akan pernah bisa menerima anugerah, yaitu hikmatnya itu. Tapi masalahnya, apakah kita pernah memohon kepada Dia? Apakah kita pernah meminta hikmat itu kepada Allah? Agar aku mengerti apakah maksud segala sesuatu yang sedang terjadi ini. Apakah maksud aku ada? Apakah maksudmu berkata demikian? Agar di dalam hikmat-hikmat yang baru itu, kita tetap hidup berjalan di dalam apa yang Dia sukai. Jangan hidup dalam kelicikan. Hidup yang licik adalah hidup yang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Seperti nenek moyang kita. Maka untuk tidak menjadi licik, jangan takut. Karena ketakutan mulai yang membuat kamu licik. Ketakutan Adamlah yang membuat Adam menjadi licik. Jadi arti jangan takut, jangan khawatir. Itu bukan tentang bahwa kita harus beriman kepada Kristus. Tapi lebih dalam. Maknanya adalah agar kita tidak lebih jauh terjatuh ke dalam dosa. Dan di dalam ketakutan tidak ada kasih. Kalau kamu masih takut, kamu tidak mengasihi Allah. Saya berulang kali mengatakan kalau kamu masih takut mati, kamu masih takut menderita, kamu masih takut miskin, kamu masih takut kena sakit penyakit. Imanmu masih palsu. Tapi jangan cari itu. Jangan cari mati. Jangan cari sakit penyakit. Jangan cari penderitaan. Tapi kalau sampai kamu takut mengalami semuanya itu, imanmu masih palsu. Belum benar. Sebab iman yang sejatilah di dalam Paulus yang membuat ia tidak takut miskin dalam hal menginjil Kristus. Oleh karena iman yang sejati di dalam Petruslah ia membuat ia tidak takut mati dengan dianiaya salib terbalik di Roma. Oleh karena iman yang sejatilah dari Ignatius, Irenaeus dan semua murid-murid Kristus membuat Ignatius tidak takut mati dimakan di kandang singa. Oleh karena iman yang sejatilah yang dimiliki Yohanes yang membuat ia tidak takut mati dengan digoreng dalam minyak. Oleh karena iman yang sejatilah dalam Timotius, rasul yang muda itu, membuat ia tidak takut menderita mengikuti bapa rohaninya, Paulus. Oleh karena iman yang sejati pada Pauluslah yang membuat ia tidak takut menderita ketika mata dan duri dalam dagingnya tidak diluputkan oleh Tuhan. Jadi kalau kamu masih takut semuanya itu, imanmu masih palsu. Imanmu belum benar. Dan kita masih ditipu oleh iblis. Karena iblis itu berusaha menakut-nakutimu dengan maut. Iblis berusaha menakut-nakutimu dengan penderitaan. Iblis berusaha menakut-nakutimu dengan kematian. Iblis berusaha menakut-nakutimu dengan sakit penyakit. Padahal bukankah seharusnya kasihmu kepada Kristus cukup membuat kamu percaya bahwa ia telah mengalahkan kematian itu. Jadi kalau kamu masih takut kepada semuanya itu adalah bukti kamu tidak mengasihi Dia. Dan ketika kamu tidak mengasihi Dia, ketakutan pun muncul. Jangan takut. Tapi itu bukan sekedar ajakan perwira tinggi. Itu bukan sekedar ajakan seorang bangsawan. Ketika presiden berdiri menghadapi perang, mengatakan jangan takut, jangan takut. Itu artinya apa? Tenang, kamu selamat. Nanti aku akan membantu kamu gak akan kesusahan. Sabda Kristus ketika berkata jangan takut, itu lebih berarti daripada sabda siapapun. Karena itu lebih dalam, karena ia yang tahu saya tercipta dari mana dan seperti apa. Maka ketika Kristus mengatakan jangan takut, maknanya jauh lebih dalam kalau kamu mencari makna itu. Dan hikmat itu tertimbun di atas banyak debu-debu dunia ini.
Maka kita yang harus mencari itu. Dan kita harus membersihkan debu-debu itu. Dengan apa? Mati terhadap banyak hal. Mati terhadap keinginan daging. Mati terhadap keegoisan. Dan mati terhadap cinta kita yang sia-sia yang tidak berkenan kepada Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, kalau kamu tidak takut kepada semuanya itu, Bapamu pun tidak akan pernah mengurangkan kamu sedikit pun dari apa yang kamu perlukan. Tidak akan pernah. Makanya saya katakan kepada anak-anak muda, kalau kau anak-anak muda demi mencari pacar, demi mencari perempuan atau laki-laki, demi mencari jabatan di kantormu, demi mencari pengaruh, kamu rela meninggalkan Kristus bahkan mengkhianati prinsip-prinsipnya. Kamu sedang menjadi licik dan kamu tidak memiliki kasih kepada Allah. Bukankah kasih yang sempurna yang dimiliki oleh para rasulnya Kristus yang membuat mereka tidak takut mengalami apapun di dalam penginjilannya? Jadi kalau kamu masih takut, kamu tidak mengasihi dia. Adakah di sini yang masih takut? Tidak perlu tunjuk tangan. Renungkan itu. Apa yang aku cari, apa yang aku inginkan, mengikut dia. Sang Kristus itu. Kerajaan Kristus inilah, kemuliaan di dalam kerajaan itulah yang ia sedang persiapkan kepada orang yang mau mencari kerajaan itu. Kerajaan Allah adalah upah. Upah bagi siapa? Upah bagi mereka yang bekerja mencari kerajaan itu. Upah bagi mereka yang mendambakan kerajaan itu. Upah bagi mereka yang mengupayakan kasihnya kepada Allah. Sebab karena begitu besar kasihnya Paulus kepada Kristus, sehingga ia beroleh akhir hidup yang baik di hadapan Allah. Dan ia pun duduk bersama-sama dengan rasul yang lain untuk menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Maka kita harus peka terhadap hal seperti ini agar kita tidak menyia-nyiakan hidup anak-anak muda secara khusus. Jangan sia-siakan hidupmu di dalam hal-hal yang tidak berarti. Renungkanlah betapa indahnya hidup bersama dengan Allah itu. Hidup bersama dengan Allah bukan tentang tercukupinya makanan-makanan. Jadi kalau dikatakan ada yang mengatakan lumbung-lumbungmu akan penuh, akan begini. Enggak itu artinya. Bukan begitu arti mengikut Tuhan itu. Memang di perjanjian lama itu ditekankan, tapi di perjanjian baru, hidup itu langsung yang dihadiahkan. Kalau di perjanjian lama Allah itu menyediakan sarana-sarana di dunia ini, di perjanjian baru dia menghadiahkan ujung dari sarana itu, yaitu Kristus. Makanya dalam Galatia 3 dikatakan Kristus adalah perintis iman. Dan dia apa? Yang dituntun oleh iman. Ketika Kristus itu datang, ketika iman itu datang, maka kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi nilai-nilai moral di perjanjian lama memang adalah baik dan berguna bagi kita dalam konteksnya itu. Jadi sekarang tuh tidak relevan untuk lumbung-lumbungmu penuh apa segala macam. Itu untuk perjanjian lama. Karena mereka masih dalam masa tuntunan. Tapi sekarang di perjanjian baru. Hidup itu sendiri yang diperjuangkan dengan lumbung-lumbung itulah yang dihadiahkan bagi dunia ini. Tapi kita masih mencari lumbung-lumbung itu. Bukan mencari hidup yang sudah dinyatakan itu. Bukankah kita menyanyiakan banyak waktu dengan demikian? Bukankah kita menghilangkan banyak kesempatan dengan demikian? Dosa-dosa saya lah, dosa-dosa kita semualah yang membuat kita kadang tidak dapat mengerti apa makna Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa? Jadilah seperti anak kecil, bayi, infant. Artinya apa? Kita seperti tidak dapat melakukan apa-apa. Agar dia yang dapat melakukan itu kepada kita. Berserah kepada Tuhan itu bukan Tuhan, inilah keputusanku Tuhan. A, B, C, D, E, ini Tuhan, silakan pilih yang mana yang kau suka Tuhan. Itu bukan berserah, itu memanfaatkan dia. Sama seperti bayi yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ibunya itu sesuka hatinya mau dandani bayinya seperti apa. Bedaknya ditaruh di mana itu terserah ibunya. Karena menurut ibunya ini yang terbaik buat anakku ini. Bayi itu belum punya hak untuk mengatur ibunya. Bedaki aku di sini, bedaki di sini, di mana. Dia belum punya hak. Tapi apa yang dilakukan ibunya terhadap bayi itu adalah yang terbaik untuk keselamatan anaknya itu.
Kita pun begitu. Kalau kamu sajikan opsi kepada Allah, Tuhan inilah A, B, C, D, E, sampai Z. Pilihlah Tuhan mana yang baik. Dengan demikian aku berserah. Kamu memanfaatkan dia. Bukan berserah. Berserah itu adalah, Tuhan aku harus bagaimana. Kalau kamu sakit, kalau kamu, Bapak rohani saya mengajarkan satu hal yang penting. Kalau kamu sakit, kamu menderita, jangan terburu-buru minta doa, Tuhan sembuhkan aku. Jangan. Atau kamu bersyukur, terima kasih Tuhan, dengan maksud ketika kamu bersyukur Tuhan akan sembuhkan kamu. Itu licik dan tidak murni. Tapi cobalah berdoa, Tuhan aku harus bagaimana dengan keadaan ini. Karena kita nggak mengerti apa maksud Tuhan di dalam duka yang Tuhan izinkan itu. Apa maksud Tuhan di dalam suka yang Tuhan izinkan itu. Itu namanya berserah. Aku udah berserah kepada Tuhan. Ada orang yang ngomong begitu, bagaimana caramu berserah? Apapun keputusan Tuhan, oke, biarlah. Tapi dia yang ngatur keputusan itu. Yang mana aja. Itu bukan berserah namanya. Kita menjadikan dia sebagai calo. Mana yang baik, mana yang baik. Oleh karena itu berserahlah dalam hal mengikut Kristus. Dan untuk bisa berserah, yang paling penting yang harus kamu miliki adalah kasih. Ketika kamu mengasihi Allah sepenuhnya, kamu akan percaya kepada janjinya. Ketika kamu mengasihi Allah, kamu tidak akan takut, sebab di dalam ketakutan tidak ada kasih. Dan ketika kamu tidak takut, itulah kamu berserah. Karena saya tidak tahu apa yang saya lihat di depan mata, tapi Tuhan tahu apa yang di dalam semua hati. Itulah mengikut Kristus itu. Mudah enggak? Enggak mudah. Gampang enggak gampang. Karena kita bukan orang-orang yang mudah rela. Rela meninggalkan apa yang tidak berkenan di hadapan Kristus. Karena kebanyakan daripada kita mengikut Kristus itu pun tidak murni. Upayakanlah diri kita menjadi murni. Banyak dari kita, bahkan mungkin termasuk saya, tidak murni mengikut Tuhan. Ada hal-hal baik yang kamu lakukan agar kamu dipuji orang. Kamu melayani Tuhan agar kamu dilihat hebat oleh orang. Itu maksud-maksud yang tidak murni itu. Kamu menolong sesamamu agar kamu diberikan balasan yang baik. Itu yang tidak murni. Tirulah Kristus dalam banyak hal. Kalau orang berbuat jahat kepada kamu, dunia ini mengatakan, jadilah adil, berbuat kembali. Kalau orang berbuat tidak adil kepada kamu, dunia ini berkata, jadikanlah hal yang sama. Di dalam dinasti Tiongkok, ada seorang tokoh besar namanya Confucius dan juga Lao Tzu. Mereka mengajarkan banyak nilai-nilai moral. Nilai Lao Tzu itu lebih tinggi daripada nilai Confucius. Mereka mengatakan apa? Bahwa balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi Kristus jauh lebih tinggi daripada itu. Dia mengatakan apa? Kasihilah musuhmu. Kalau musuhmu pun harus kamu kasihi. Bukankah kamu sadar bahwa dirimu sendiri adalah musuhmu? Perjuangkanlah hal-hal ini. Jangan perlakukan manusia sebagaimana mereka memperlakukan kamu. Tapi perlakukanlah manusia sebagaimana Kristus memperlakukan kamu. Karena kamu tidak akan pernah kecewa. Kalau kamu mengharapkan, agar saya baik, agar manusia lain yang baik. Tidak. Kristus kurang baik apa kepada Yudas? Bukankah Yudas meludahi dia? Oleh karena itu perlakukanlah orang lain sebagaimana Kristus telah memperlakukan kamu. Itulah yang menjadi dasar kita untuk mengasihi dia. Itulah dasar kita untuk mencintai dia. Dan ketika kita mengasihi dia, kita tidak memiliki ketakutan apapun. Dan ketika kita tidak takut, dengan demikian kita berserah. Dan ketika kita berserah, kita menjadi pribadi yang rendah hati. Dan kalau itu kita pertahankan, itu kita perjuangkan, itu kita cari. Maka ketika ia datang dalam kerajaannya, ia mengenali kita sebagai domba-domba miliknya. Sebagai penutup, hal yang terpenting yang harus saya sampaikan adalah
Mengikut Kristus itu bukan seperti orang lain mengikuti agama dan Tuhannya. Karena orang lain ikut apa? Ikut Tuhannya atau agar dia mendapat surga. Kamu mengikut Tuhan bukan untuk dapat surga. Kamu ikut dia itu agar dapat hidup seperti dia. Surga itu dia sendiri. Bukan kamu di sini lalu kamu pindah ke langit sana. Tidak. Tuhan berkata rumput-rumput ini yang jadi makananmu. Semua pohon-pohon tumbuh-tumbuhan ini menjadi makananmu. Pertanyaannya apakah ada di langit tumbuh-tumbuhan? Tidak ada. Kamu tetap di sini. Tapi dalam keadaan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Oleh karena itu carilah hikmat dari Allah agar engkau bisa membayangkan itu. Sebagaimana Yohanes telah melihat dalam penglihatan yang ajaib itu. Agar ketika kita kagum kepada janjinya. Kita kagum kepada kasihnya di Kalvari. Kita kagum kepada usahanya untuk menyelamatkan kita. Kita kagum kepada cintanya. Maka kita pun berusaha mengasihi dia. Dengan demikian kita tidak takut. Dengan demikian kita tidak licik. Dan kita tidak lagi menjual diri kita kepada dosa. Itulah hidup di dalam Kristus. Tuhan berkati, kita berdoa.